siang, selamat sore, selamat malam, Mas apapun yang nonton video ini. Pada video kali ini aku akan membacakan hasil asesmen yang saya lakukan pada asesmen yang diberikan oleh Inusa. Jadi asesmen tentang tes karakteristik dan tes minat bakat. Nah, yang pertama akan saya bahas itu, yang pertama ada tes karakteristik, di mana di sini memberikan hasil asesmen bahwa saya memiliki kecenderungan untuk mengambil kendali dan menikmati kebebasan penuh, yaitu di mana saya cocok sebagai seorang pemimpin. Kemudian saya memiliki kemauan yang kuat untuk mengatasi hambatan dan merasa tidak nyaman jika rencana tidak berjalan sesuai keinginan saya. Kemudian yang dikatakan hasil asesmen tersebut, saya itu suka dihormati, peduli pada status sosial, dan memiliki kreativitas yang tinggi dalam berkarya. Nah, kemudian selain itu saya itu senang untuk bekerja sendiri. Betul banget, saya ini jujur aja aku lebih senang kerja itu sendiri daripada berkelompok. Kemudian dapat diandalkan, penasaran alias kepo. Benar banget, saya emang agak sedikit kepo orangnya. Kemudian kreatif, aktif, dan ramah terhadap orang lain, meskipun kadang-kadang cenderung berubah-ubah dan egois. Selanjutnya yang dikatakan hasil asesmen tersebut bahwa saya itu cenderung atau dominan pada otak kiri, di mana otak kiri itu yang membuat keputusan berdasarkan analisis fakta dan memiliki pola pikir yang analitis. Kemudian ada keterampilan yang unggul dalam bahasa, angka, analisis, logika, dan detail. Terus kemudian memiliki cara belajar yang efektif dan suka berpikir, terutama ketika membaca buku pelajaran. Ini akurat ya hasil asesmennya, karena saya sendiri tuh emang lebih senang mengambilkan keputusan tuh berdasarkan fakta, jarang banget pakai perasaan gitu. Kemudian juga aku lebih senang membaca buku pelajaran dibanding kayak misalkan novel atau apapun itu, atau dongeng. Aku tuh lebih senang baca buku pelajaran. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa kunci kemerdekaan diri saya itu terletak di ambisi, kreativitas, kegigihan, dan naluri kepemimpinan. Saya memiliki passion untuk kendali, kebebasan, orisinalitas, dan menjadi yang pertama. Motivasi hidup saya berasal dari diri dalam saya sendiri, di mana saya itu senang menyendiri untuk mencari solusi. Nah, itu karakteristik yang sesuai dengan hasil asesmen yang diberikan gitu. Kemudian sebagai seorang introvert tentunya itu senang melakukan kegiatan sosial dengan cara sendiri. Kemudian namun tidak segan untuk berinteraksi dengan orang lain. Meskipun termasuk ke dalam introvert, tapi saya sendiri jujur senang untuk bersosialisasi gitu. Meskipun tidak senang untuk menghabiskan waktu banyak di luar gitu, enggak. Kemudian saya memiliki kemampuan analisis yang baik dan mudah berkonsentrasi saat memecahkan masalah. Ini hasil asesmennya bagus banget ya, akurat banget ya. Kemudian ada sifat-sifat negatif termasuk keras kepala. Bisa dibilang dari beberapa orang yang kenal langsung dengan saya mengatakan saya emang keras kepala. Kemudian sulit diberi nasihat, agresif, terlalu berambisi, namun saya dapat mengelola emosi negatif dengan menerima perasaan buruk. Terus dan menghindari menyalahkan diri sendiri. Selain itu saya juga aktif melakukan perubahan dan mengatasi masalah untuk menjaga keseimbangan emosi. Itu hasil dari tes asesmen karakteristik yang saya dapatkan pada asesmen bersama dengan Inusa. Nah, kemudian ada selanjutnya itu tes minat dan bakat. Nah, jadi selain di Inusa itu, selain
tes asesmen untuk karakteristik, dia itu menyediakan juga tes minat dan bakat, di mana minat dan bakat ini seharusnya penting ya untuk kita ketahui, karena ini bisa untuk memotivasi diri kita sendiri dan bisa sebagai pegangan tujuan untuk visi misi hidup kita. Kita mau ngapain nih, misalkan oh ya saya punya bakat ini, kayaknya saya harus mengembangkan minat dan bakat saya deh gitu ya. Baik, hasil analisisnya yaitu pertama, secara umum itu saya memiliki ketertarikan untuk mengobservasi, belajar, menganalisa, dan memecahkan masalah. Kemudian pekerjaan yang bersifat akademik dan memerlukan analisis, tugas yang hati-hati sesuai dengan kepribadian investigatif seperti dalam dunia pendidikan, perawatan dan kesehatan, perusahaan inovatif, hingga teknologi informasi sesuai dengan minat dan kecenderungan saya. Nah, di sini tuh udah dijelaskan kan tadi, kalau misalkan saya itu cocok di pendidikan, berarti sesuai dengan mata kuliah atau fakultas yang saya ambil sekarang, itu di bidang fakultas pendidikan. Kemudian ketertarikan saya pada pekerjaan membantu orang lain mencerminkan kepribadian yang pandai bergaul, responsif, bertanggung jawab, kemanusiaan, dan memiliki kecakapan verbal. Profesi di pemerintahan, pendidikan, perawatan, kesehatan, atau pelayanan sosial cocok dengan karakteristik ini. Nah, asesmennya itu benar akurat itu ya nih, cocok sebagai pelayanan sosial. Nah, dimana saya sekarang itu kuliah di jurusan bimbingan dan konseling, yang berarti kan itu di bidang pelayanan sosial juga kan. Kemudian ada pekerjaan yang menurut keterampilan mekanik dan fisik lebih sesuai dengan kecenderungan saya, yaitu memiliki lapangan pekerjaan yang berorientasi pada penerapan keterampilan fisik praktis, seringkali melibatkan kegiatan di luar gedung. Profesi dalam bidang teknik, konstruksi, atau pertanian merupakan pilihan cocok untuk saya juga, itu bisa ya. Nah, terus selain itu, karena saya dominan otak kiri, maka kecerdasan yang menonjol itu dalam keahlian berhitung, berpikir kritis, dan menggunakan logika sangat mempengaruhi profesi pekerjaan saya. Ini cerita aja sedikit. Waktu itu saya itu emang SMA itu sekolah itu jurusan akuntansi. Waktu itu emang saya tuh senang banget sama hitung-hitungan. Kemudian saya menyukai bermain dengan bilangan, menghitung, dan memiliki kemampuan analisis yang tajam. Nah, aku tuh suka banget kalau main game itu, game yang emang teka-teki, misalkan teka-teki apapun itu aku tuh suka banget, atau main puzzle aku tuh suka. Kemudian memiliki kemampuan analisis yang tajam, profesi sebagai engineer, peneliti, programmer, atau ahli rekayasa sesuai dengan kecenderungan kecerdasan ini. Kemudian saya juga memiliki kecenderungan kecerdasan terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap alam serta hewan, atau yang biasa disebut juga kecerdasan naturalistik. Nah, itu minat saya terhadap cerita dan pertunjukan yang berhubungan dengan fenomena alam mencerminkan kepribadian ini. Pekerjaan yang cocok untuk kecerdasan di bidang naturalistik ini tuh bisa di bidang biologi, lingkungan, hewan, peliharaan, sesuai dengan karakteristik kecerdasan ini. Kemudian ada kecerdasan visual spasial, yaitu mengenali dan mengklasifikasi gambar dan bentuk. Dan aku bilang aku tuh emang suka banget main teka-teki, puzzle, apapun itu aku suka. Dibanding misalkan kayak ada kan yang game, misalkan banyak yang macam-macam game itu kan, kayak misalkan kayak Mobile Legends itu kan, itu berantem atau apa, analisis strategi gitu-gitu aku tuh kurang. Kemudian juga saya memilih pekerjaan yang mempertimbangkan karakteristik kepribadian dan kecerdasan yang memiliki, sehingga dapat berkembang dengan cepat, menikmati setiap prosesnya. Saya memiliki beberapa sisi negatif yang tadi sudah dijelaskan. Pada tes karakteristik itu saya memiliki beberapa sifat negatif. Kita ulas lagi ya. Sisi negatif di sini tuh ada beberapa macam, banyak banget. Yang pertama, ada keras kepala, terlalu berambisi,
namun saya juga memiliki kebijaksanaan, mandiri, dan keteguhan dalam mencapai tujuan. Kan rata-rata kalau orang ambisi kan emang gitu kan, dia tuh gigih, teguh untuk mencapai tujuan. Pokoknya apapun dia bakal lakuin demi ambisinya itu. Dengan kemudian karena saya dominan otak kiri, saya itu cenderung berpikir detail dan perfeksionis dan memiliki kemampuan analisis yang tajam. Saya menggunakan logika dalam menghadapi segala hal dan memiliki keterampilan intelektual yang baik. Kemudian dalam berpikir, saya itu lebih cenderung menggunakan stimulus dari dalam sendiri, karena balik lagi saya itu seorang yang introvert. Kesimpulannya itu tentang diri saya itu menyatakan bahwa saya itu pandai memimpin, kreatif, terus optimis, memiliki semangat untuk mencapai hasil atau target. Terus juga saya memiliki tekad yang kuat, pandangan hidup yang sederhana, namun berkeyakinan tinggi dan berani mencoba hal baru. Kemudian dengan demikian, saat memilih profesi, saya itu lebih memilih yang selaras dengan karakteristik, minat, bakat yang saya miliki. Saya menyadari bahwa penting untuk berkembang dengan cepat dan menikmati setiap prosesnya dalam pekerjaan yang saya pilih. Nah, sekian itu hasil dari analisis tes asesmen yang saya lakukan pada tes asesmen yang diberikan oleh Inusa. Ini tuh banyak banget manfaatnya ya melakukan tes asesmen ini. Yang pertama, kalian jadi lebih tahu visi misi hidup kalian nantinya ke depan mau seperti apa, mau bagaimana cara mengembangkan minat bakat kalian. Terus juga kalian jadi mampu lebih menilai kemampuan diri kalian sendiri. Tentunya masih banyak lagi manfaat yang bisa diberikan pada kalian nih ketika kalian melakukan tes asesmen ini. Dan kalau kalian mau ikut asesmen yang sama kayak yang punya aku nih, kalian bisa langsung. Nah, buat kalian yang mau ikut tes asesmen juga seperti saya, kalian bisa langsung pencet aja, itu linknya sudah saya siapin di bawah. Itu murah banget, tes asesmennya paling murah yang pernah ada. Itu kalian cukup 70.000 aja, itu sudah bisa membuat kalian tahu minat bakat kalian dan karakteristik kalian. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.